Malam itu, langit di kaki gunung tampak kelabu, tertutup awan yang menggantung rendah. Arya menatap ke arah hutan pinus yang menjulang gelap di depan matanya. Ada sesuatu yang berbisik di dalam hatinya untuk mundur, namun rasa penasaran lebih kuat. Di sampingnya, Bima sibuk menyalakan rokok. Asap mengepul dari bibirnya, membuat siluet wajahnya samar dalam remang lampu jalan desa. "Ah, jangan pikir aneh-aneh, Ra. Ini cuma hutan. Kita cuma mau camping, bukan cari masalah," katanya ringan. Arya mengangguk pelan, meskipun dadanya terasa berat. Mereka berdua sudah berencana sejak lama untuk bermalam di hutan pinus, tanjakan sunyi, sebuah kawasan yang terkenal karena ketenangannya. Tapi kabar-kabar mistis tentang tempat itu tak pernah benar-benar hilang. Saat mereka melangkah melewati gapura bambu tua yang jadi pintu masuk hutan, tiba-tiba suara panggilan memecah keheningan. "Nak, tunggu dulu," suara itu serak, penuh usia. Seorang lelaki tua berdiri di pinggir jalan. Rambutnya putih, matanya sayu, dan tongkat kayu menahan tubuhnya yang bungkuk. Tatapannya lurus ke arah mereka, seolah ingin menahan langkah. Arya langsung berhenti, menunggu si tua menghampiri. Ada sesuatu pada sorot mata orang itu yang membuatnya sulit bergerak. Bima mendengus, agak malas, tapi ikut berhenti. "Kalian mau masuk ke tanjakan sunyi?" tanya si tua. Suaranya rendah, seakan setiap kata keluar dengan beban berat. Arya hanya bisa mengangguk. "Jangan bermalam di sana," lanjutnya. "Kalau dengar suara aneh, jangan ditanggapi. Apalagi kalau itu terdengar seperti gamelan." Kata gamelan membuat Arya merinding seketika. Ia menoleh ke Bima, namun temannya itu hanya terkekeh. "Ah, Mbah, itu kan cuma cerita kampung. Orang kota kayak kita mana percaya begituan." Si tua itu menghela napas panjang. Ia menggerakkan tongkatnya pelan ke tanah, menatap mereka dengan wajah getir. "Sudah banyak yang hilang, sudah banyak yang tak pulang. Jangan ulangi." Arya ingin bertanya lebih jauh, tapi Bima langsung menyela. "Bah, terima kasih peringatannya. Kami cuma mau camping, besok pagi juga sudah pulang." Nada suaranya terdengar tegas, bahkan sedikit menantang. Lelaki tua itu menggeleng pelan. Matanya menatap tajam ke arah Arya, seakan tahu bahwa hanya Arya yang masih ragu. "Kalau begitu, jangan salahkan siapapun selain dirimu sendiri." Dengan langkah pelan, orang tua itu meninggalkan mereka, masuk kembali ke jalan kecil desa. Suaranya menghilang bersama desau angin. Hanya gemerisik daun pinus yang tersisa. Arya menelan ludah. "Bim, apa nggak sebaiknya kita? Jangan lembek, Ra," potong Bima. "Kalau kita nurut semua cerita orang kampung, kapan kita punya pengalaman? Lagi pula, bukannya asik kalau agak menantang." Arya diam. Ada logika dalam kata-kata itu, tapi rasa dingin yang merayap di kulitnya tak bisa hilang. Ia melangkah lagi, menuntun motornya ke dalam jalan setapak hutan. Jalannya menanjak, berliku, dan mulai terasa gelap. Sinar lampu motor hanya mampu menembus beberapa meter ke depan, sementara di kiri kanan deretan pinus menjulang seperti dinding raksasa. Udara di dalam hutan terasa berbeda, lebih dingin, lebih lembab. Seolah-olah ada tirai tipis yang mereka lewati begitu melewati gapura bambu tadi. Sesekali, suara burung malam terdengar dari kejauhan. Namun selain itu, sunyi. Sunyi yang begitu pekat hingga setiap langkah mereka terasa terlalu keras. Arya terus menoleh ke belakang, berharap masih bisa melihat cahaya lampu desa. Tapi tidak ada, gelap telah menelan semuanya. "Tenang aja," kata Bima sambil tersenyum. "Tempat ini udah sering dipakai orang buat camping kok. Masa kita yang nggak bisa?" Mereka berhenti di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pinus rapat. Rumput basah, dan ada sisa-sisa bekas api unggun di tengahnya. "Pas," ujar Bima, "kita bikin tenda di sini." Arya membantu, meskipun pikirannya masih dipenuhi kata-kata lelaki tua tadi. "Jangan bermalam, jangan tanggapi suara gamelan." Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya. Malam semakin pekat, mereka menyalakan api unggun kecil. Bima membuka bekal makanan instan, sementara Arya duduk menatap ke arah kegelapan. Angin berdesir, membuat pohon-pohon pinus berderit pelan. Suara itu seakan mengisi seluruh hutan, menciptakan melodi samar yang membuat Arya gelisah. "Bim,
menurutmu kenapa orang tua tadi melarang kita? Tanya Arya akhirnya. Bima tertawa kecil. Karena dia orang desa, hidup mereka penuh mitos. Mereka butuh sesuatu buat dijadikan alasan kenapa ada orang hilang di hutan. Padahal ya bisa aja karena jatuh, atau nyasar. Arya tidak sepenuhnya yakin, tapi ia tak ingin berdebat lebih jauh. Ia hanya menatap api unggun, berharap nyala merah itu bisa menenangkan hatinya. Jam demi jam berlalu, api mulai meredup, digantikan kegelapan yang semakin tebal. Udara menusuk tulang, membuat Arya menarik jaketnya lebih rapat. Bima sudah rebah di dalam tenda, mendengkur pelan. Arya masih terjaga, menatap langit yang hanya menampakkan sedikit bintang di antara cabang pinus. Suara-suara malam mulai terdengar, gesekan serangga, sayup jeritan burung hantu. Namun di balik semua itu, Arya merasa ada sesuatu yang menunggu. Ingatan pada tatapan mata lelaki tua tadi kembali muncul. Tatapan yang seolah berkata, kau akan menyesal. Arya menggigil. Ia mencoba memejamkan mata, tapi setiap kali hampir tertidur, suara angin yang berdesir terasa seperti bisikan. Bisikan yang entah dari mana. Ia bangkit, berjalan sebentar di sekitar tenda. Sinar senter kecilnya berputar, menyapu batang-batang pinus yang menjulang bagai pilar kuil purba. Tidak ada apa-apa, hanya hutan. Namun justru kesunyian itu yang membuat Arya makin cemas. Kembali ke tenda, ia mendengar Bima bergumam dalam tidurnya. Kata-kata tak jelas, seperti orang meracau. Arya mengerutkan kening. Bim, panggilnya pelan. Tidak ada jawaban, hanya gumaman yang makin lirih. Arya menarik napas panjang, lalu masuk ke tenda. Ia mencoba memejamkan mata. Mungkin aku terlalu capek, gumamnya. Namun, rasa kantuk tidak kunjung datang. Jam di ponselnya menunjukkan hampir tengah malam. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Ia mengingat kembali cerita-cerita yang pernah ia dengar dari penduduk desa, orang yang tersesat, orang yang hilang tanpa jejak, dan kabar samar tentang bunyi gamelan di tengah hutan. Kata itu lagi, gamelan. Suara tradisional Jawa yang biasanya indah, namun jika terdengar di tempat gelap seperti ini, bisa jadi hal paling menyeramkan. Arya menatap ke arah luar tenda. Angin berhenti. Hutan mendadak sunyi, terlalu sunyi, seolah semua makhluk menahan napas. Dadanya berdebar. Ia menunggu sesuatu, meskipun ia sendiri tidak tahu apa. Mungkin cuma perasaanku saja, katanya lirih. Di luar, api unggun padam sepenuhnya. Hanya sisa bara yang sesekali berpendar merah, sebelum akhirnya mati. Gelap total kini menyelimuti hutan. Bahkan cahaya bulan pun terhalang rapat oleh cabang-cabang pinus. Arya mencoba tidur lagi, membalikkan badan ke arah Bima. Temannya itu masih mendengkur, tenang seolah tak terganggu apapun. Tapi Arya masih belum bisa menutup matanya. Ada rasa aneh di dalam dadanya, seperti firasat buruk yang mendekat perlahan. Ingatan wajah lelaki tua tadi kembali muncul. Tatapannya, peringatannya, suaranya yang berat. Semuanya kini menggema lebih jelas di benaknya. Ia menutup mata lebih rapat, berusaha mengusir pikiran-pikiran itu. Namun, semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat rasa cemas itu menjerat. Malam pertama di tanjakan sunyi pun berakhir tanpa tidur nyenyak. Arya tidak tahu bahwa apa yang diperingatkan lelaki tua tadi hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Malam semakin pekat ketika Arya akhirnya berhasil memejamkan mata. Ia tidak tahu jam berapa tepatnya, hanya ingat bahwa ponselnya sudah menunjukkan lewat tengah malam. Suasana hutan pinus begitu sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran alam liar. Seakan semua makhluk di dalamnya sedang bersembunyi. Arya mulai terlelap ketika telinganya menangkap sesuatu yang aneh. Suara itu datang begitu samar, seolah-olah dari kejauhan. Teng, ting, dung, bunyi itu lirih, teratur, dan berulang. Suara yang khas, suara gamelan Jawa. Arya terbangun seketika, matanya membelalak ke arah atap tenda yang gelap. Ia menahan napas, memastikan telinganya tidak salah. Suara itu masih ada, samar, namun jelas sekali seperti musik yang mengalun dari tempat jauh. Dengan cepat ia menoleh ke arah Bima yang terlelap di sampingnya. Bim, Bim, bangun, bisiknya. Bima mengerjap, menggosok mata. Kenapa? Ra, suara apa? Tanyanya dengan malas. Dengar enggak? Arya menelan ludah.
Kayak gamelan. Bima terdiam sebentar. Ia memicingkan mata, mencoba mendengar. Kemudian bibirnya menyeringai. Ah, itu cuma angin, Ra. Suara pohon gesekan sama angin bisa bikin bunyi aneh. Arya menggeleng cepat. Enggak, aku yakin itu gamelan. Nada-nadanya jelas. Dengarkan lagi. Bima bangkit separuh badan, menajamkan telinga. Beberapa detik kemudian, ia memang mendengar samar suara ting, dung, yang datang seolah dari perut hutan. Gumamnya. Iya, kedengeran sih. Tapi, siapa yang main gamelan tengah malam di hutan kayak gini? Pertanyaan itu membuat bulu kuduk Arya berdiri. Mereka berdua saling berpandangan. Suara itu terdengar makin konsisten, seperti ada kelompok kecil yang sedang menabuh instrumen tradisional dengan irama lambat. Arya bergidik. Mbah itu benar, dia bilang jangan ditanggapi kalau dengar suara gamelan. Bima mendengus, meski kali ini tawanya terdengar dipaksakan. Yaelah, Ra, bisa aja ada kelompok seni yang latihan di desa sebelah. Suaranya kebawa angin ke sini. Tengah malam gini, Arya menajamkan suara. Latihan, di tengah hutan. Bima terdiam, wajahnya mulai kehilangan sikap santai. Ia melirik keluar tenda, ke arah hutan yang hitam pekat. Suara gamelan itu tiba-tiba berhenti. Mendadak, sunyi kembali menguasai. Arya menahan napas. Hening yang menyusul justru terasa lebih menakutkan daripada bunyi gamelan itu sendiri. Sudah berhenti, kata Bima pelan, mencoba menenangkan diri sendiri. Arya masih duduk tegak, jantungnya berdegup kencang. Ini nggak beres, Bim. Aku yakin ada yang nggak normal. Bima mengangkat tangan, menepuk bahu Arya. Santai, bro. Kita nggak bakal kenapa-kenapa. Tidur aja lagi. Besok pagi juga terang. Arya ingin percaya, tapi tubuhnya menolak untuk santai. Ia terus menajamkan telinga, takut suara itu kembali. Perlahan ia berbaring, tapi matanya tetap terbuka, menatap gelap. Beberapa menit berlalu, Arya hampir yakin suara itu hanya khayalan, ketika tiba-tiba, tung, dung, ting, suara itu kembali. Kali ini lebih jelas, seakan mendekat. Arya menahan teriakannya, tubuhnya kaku, bulu kuduknya tegak. Bim, suaranya serak. Dengar lagi, kan? Bima terpaksa duduk tegak, wajahnya serius. Ia tak bisa lagi menyangkal. Iya, sekarang lebih jelas. Nada gamelan itu kini terdengar teratur, seperti sebuah lagu tradisional yang dimainkan perlahan. Namun, ada sesuatu yang aneh. Irama itu seakan terlalu sempurna, terlalu konsisten, seperti bukan dimainkan manusia biasa. Arya merasakan hawa dingin masuk ke dalam tenda. Angin tak lagi berhembus, tapi udara sekeliling membeku. Napasnya berembus cepat. Ia merasa seolah ada yang memperhatikan dari luar, dari balik pohon-pohon pinus yang menjulang. Kita harus keluar dari sini, bisik Arya panik. Bima menggigit bibir. Meski jelas takut, ia masih berusaha keras menahan dirinya. Kalau kita keluar sekarang, kita malah bisa nyasar. Tunggu sampai pagi. Arya ingin protes, tapi suara gamelan itu tiba-tiba mereda, kemudian lenyap begitu saja. Hening kembali menelan hutan, sunyi yang menusuk telinga. Mereka berdua hanya bisa saling berpandangan, tidak berani mengucap kata apapun. Arya merasakan tubuhnya gemetar hebat. Kenapa suaranya bisa begitu tiba-tiba hilang? Bima tidak menjawab, ia hanya terdiam, wajahnya pucat diterpa cahaya redup senter yang masih menyala di pojok tenda. Lama sekali mereka berdua hanya duduk, mendengarkan kesunyian yang mencekam. Arya akhirnya menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Oke, mungkin kita terlalu tegang. Mungkin itu cuma suara dari desa. Bima mengangguk, meski sorot matanya jelas tidak yakin dengan ucapannya sendiri. Perlahan mereka kembali berbaring. Namun, tidur tak lagi sama. Arya memejamkan mata dengan rasa was-was, sementara telinganya terus waspada. Bahkan saat hening mutlak, ia merasa masih ada gema samar yang tertinggal di telinganya. Seperti bayangan suara gamelan yang tak mau hilang. Malam itu terasa panjang, seakan waktu berjalan lambat sekali. Arya hanya bisa berdoa agar pagi segera datang. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, suara gamelan yang ia dengar tadi bukan sekadar angin atau ilusi. Sesuatu di dalam hutan itu sedang memperhatikannya.
dan malam pertama hanyalah pembuka dari gangguan yang lebih mengerikan. Pagi tiba, namun cahaya mentari tak cukup mampu menghapus rasa resah di hati Arya. Ia duduk di depan tenda, menatap sinar matahari yang menembus selap pinus. Bima tampak santai, sibuk merebus mie instan di atas kompor portable. Namun matanya sembab, menandakan ia juga sulit tidur tadi malam. "Jadi, masih kepikiran suara gamelan itu?" tanya Bima, berusaha terdengar ringan. Arya hanya mengangguk. "Itu bukan ilusi, Bim. Aku yakin ada sesuatu di sini." Bima menghela napas panjang. "Mungkin iya, mungkin bukan. Tapi, kita kan gak lihat apa-apa. Jadi, tenang aja. Kita bertahan sampai malam ini, lalu besok pulang." Kata-kata "malam ini" membuat Arya kembali merinding. Seolah ada janji kegelapan yang menanti. Siang hari berjalan biasa. Mereka berdua menjelajah sedikit ke dalam hutan, mengambil foto, dan mencari sumber mata air kecil. Hutan itu begitu indah di bawah cahaya matahari, namun keindahan itu justru terasa seperti topeng yang menutupi sesuatu. Di beberapa titik, Arya merasa bulu kuduknya berdiri tanpa alasan. Seakan ada yang mengawasi langkah mereka dari kejauhan. Bima selalu tertawa setiap Arya menunjukkan rasa takut. Namun, tatapan matanya sendiri tak bisa menyembunyikan kecemasan samar. Sore datang perlahan, dan langit kembali dipenuhi bayangan pepohonan. Saat mereka menyalakan api unggun, Arya merasa hutan kembali berubah. Suasananya lebih berat, lebih pekat, seperti malam sebelumnya. "Aku nggak tenang, Bim," gumam Arya. "Aku nggak yakin kita bisa tidur nyenyak malam ini." "Kamu kebanyakan mikir," jawab Bima, meski kali ini tawanya hambar. Malam menelan hutan, angin dingin kembali berhembus, membawa aroma tanah basah yang menyesakkan. Mereka duduk berdekatan di depan api unggun. Api menari-nari, namun nyalanya terasa kecil di tengah pekatnya pinus. Waktu merayap, Arya mulai mengantuk, meskipun tubuhnya tegang. Namun tepat saat ia hendak terlelap, suara itu kembali. Teng, dung, ting, irama gamelan. Kali ini lebih jelas, lebih keras, seolah jaraknya hanya beberapa puluh meter dari tempat mereka duduk. Arya sontak membuka mata lebar. Ia menoleh ke Bima, yang wajahnya langsung berubah pucat. "Dengar," bisik Arya dengan suara gemetar. Bima mengangguk perlahan. Tidak ada senyum kali ini. Ketakutan jelas terpampang di matanya. Suara itu semakin nyaring, tak lagi samar. Kini terdengar berbagai instrumen gamelan, saron, gong, bahkan kendang. Irama yang dimainkan bukan irama gembira, melainkan cepat dan mendesak. Seperti musik yang mengiringi sesuatu yang suci, tapi sekaligus mencekam. Arya merasakan hawa dingin menusuk tulang. Tubuhnya bergetar hebat, sementara jantungnya berdetak tak terkendali. "Itu bukan suara orang, Bim. Itu bukan." Suaranya tercekat, tak sanggup melanjutkan. Bima berdiri tergesa, menyorotkan senter ke arah hutan. Namun sinarnya hanya menembus kabut tipis yang entah dari mana datang. Kabut itu berputar pelan, seakan bergerak mengikuti alunan gamelan. "Kita harus pergi," teriak Arya. "Kemana?" "Jalan keluar gelap semua," balas Bima, panik. Suara gamelan semakin cepat, semakin keras, hingga tanah di bawah kaki mereka bergetar halus. Dari balik kabut, Arya mulai merasa ada bayangan-bayangan samar bergerak. Seperti sosok manusia, namun tak jelas bentuknya. "Astaga," gumamnya, tubuhnya kaku. Bima meraih lengan Arya, berusaha menyeretnya masuk ke dalam tenda. "Jangan lihat ke sana, jangan lihat." Namun mata Arya sudah terperangkap. Ia menatap ke arah gelap, mencari sumber suara itu. Dalam sekejap, hawa dingin semakin kuat. Napasnya berubah menjadi uap putih. Suara gamelan mendadak berhenti, hanya menyisakan gong terakhir yang menggema panjang. Gong, gema itu terasa menusuk telinga, hingga dada Arya ikut bergetar. Hening mendadak kembali menguasai hutan. Sunyi total, seakan dunia berhenti bernafas. Arya jatuh terduduk, tubuhnya lemas. Ia tak bisa bicara, hanya menatap tanah dengan mata kosong. Bima mencoba menenangkannya. "Tenang, Ra, mungkin itu cuma rekaman. Iya, mungkin ada orang iseng pasang speaker di hutan." Tapi kata-kata itu sendiri terdengar konyol.
Siapa yang waras memasang speaker gamelan di tengah hutan sunyi pada malam buta? Arya menggeleng. Bim, ada sesuatu di sini. Kita nggak seharusnya ada di sini. Bima terdiam, wajahnya benar-benar kehilangan warna. Untuk pertama kali sejak perjalanan ini dimulai, ia tidak bisa menemukan kata-kata menyangkal. Malam masih panjang, api unggun redup, dan suara hutan kembali sepi, terlalu sepi. Arya hanya bisa duduk sambil memeluk lutut, tubuhnya gemetar tanpa henti. Sesekali ia merasa ada suara-suara samar di telinganya. Seperti bisikan yang mengikuti sisa nada gamelan tadi. Ia memejamkan mata erat, berusaha mengusir bayangan itu. Namun semakin ia mencoba, semakin jelas gema musik itu di kepalanya. Bima akhirnya rebah di tenda, pura-pura tertidur. Tapi Arya tahu, mereka berdua sama-sama tidak akan bisa benar-benar tidur malam itu. Karena kini, suara gamelan itu bukan lagi sekadar bisikan samar. Ia telah datang, jelas, dan seolah sedang menunggu sesuatu. Malam itu udara semakin menusuk, seakan seluruh hutan pinus berubah menjadi ruang beku. Arya duduk terpaku, matanya tak lepas dari gelap pekat di luar tenda. Bima masih mencoba mempertahankan sikap tenang. Namun Arya bisa melihat jelas bagaimana jemari temannya bergetar ketika memegang senter. Api unggun sudah padam sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah bara kecil, redup, lalu mati. Kegelapan menjadi raja. Suara Bima terdengar pelan, nyaris berbisik. Kamu dengar nggak? Arya menahan napas. Ia tidak hanya mendengar, tapi juga merasakan gamelan itu kembali. Kali ini iramanya berbeda, lebih cepat, lebih hidup, seperti musik pengiring sebuah tarian. Setiap dentingannya terdengar begitu nyata, seperti dimainkan hanya beberapa meter dari mereka. Arya menelan ludah. Itu makin dekat. Tiba-tiba, di antara kabut tipis, Arya melihat sesuatu. Sebuah siluet. Ia memicingkan mata. Dari jauh, sosok itu tampak seperti seorang wanita. Tubuhnya melayang ringan diiringi gerakan menari. Astaga, Arya bergumam dengan suara serak. Bim, kamu lihat. Bima mengarahkan senter. Namun begitu cahaya menyorot, sosok itu tetap ada, bukan bayangan, bukan ilusi. Seorang penari, pakaiannya lusuh seperti busana tari Jawa klasik. Tangannya lentik bergerak, mengikuti irama, tapi wajahnya, kabut pekat menutupi bagian itu. Itu orang beneran, kan? Suara Bima bergetar. Arya tak menjawab. Tubuhnya membeku, matanya terpaku pada tarian mengerikan itu. Setiap langkah penari terdengar selaras dengan gamelan yang entah dari mana sumbernya. Namun semakin lama, semakin jelas bahwa wajahnya bukan sekadar tertutup kabut. Wajah itu memang tidak ada. Hanya kabut putih berputar, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Arya hampir berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Bima mundur beberapa langkah, senter di tangannya bergetar hebat. Bukan manusia. Penari itu mendekat, gerakannya tetap lembut dan anggun, tapi dengan aura yang sangat mengancam. Gamelan semakin keras, menghentak di udara, membuat dada Arya bergetar tiap dentingnya. Kita harus pergi, sekarang, teriak Arya akhirnya, panik. Tapi Bima hanya berdiri mematung. Tatapannya kosong, tubuhnya kaku. Bim, ayo lari. Arya mengguncang bahunya. Bima tiba-tiba jatuh tersungkur ke tanah, tubuhnya kejang. Bim, Arya berlutut, mencoba menahan tubuh sahabatnya yang menggigil hebat. Suara gamelan semakin cepat, semakin liar, seakan menertawakan penderitaan mereka. Dari mulut Bima keluar gumaman tak jelas. Arya mendekat, berusaha mendengarkan. Kata-kata itu asing, berbahasa Jawa kuno, penuh intonasi aneh, seperti mantra. Apa yang kamu omongin, Bim? Sadarlah. Arya panik, menepuk wajahnya. Tapi Bima terus meracau, matanya terpejam, tubuhnya panas seperti terbakar demam. Arya merasakan hawa aneh di sekitar. Kabut semakin tebal, menyelimuti sekeliling, dan sosok penari itu kini berhenti menari. Ia berdiri tegak, menatap ke arah mereka meski tanpa wajah. Senyum samar mulai tampak di balik kabut itu. Senyum lebar, tanpa bibir, tanpa mata. Hanya guratan kabut membentuk garis yang mencekam. Arya hampir kehilangan akal.
Ia memeluk tubuh Bima yang terus bergetar, sementara gamelan berdentum semakin keras. "Tolong, siapapun!" teriaknya putus asa, suaranya lenyap ditelan kegelapan hutan. Bima tiba-tiba membuka mata, tapi bukan tatapan normal. Matanya kosong, putih seluruhnya, tanpa pupil. Dari bibirnya keluar suara berat, bukan suaranya sendiri. "Kamu tak seharusnya di sini." Arya merinding seluruh tubuh. Ia tahu itu bukan lagi Bima yang bicara. "Kembalikan dia!" Arya berteriak nekat, meski tubuhnya gemetar hebat. Sosok penari itu bergerak lagi, melangkah perlahan, setiap gerakannya menimbulkan hawa dingin menusuk. Arya memundurkan tubuh sambil menyeret Bima, mencoba menjauh dari penari itu. Namun hutan seolah berubah menjadi labirin. Kemanapun ia menoleh, hanya kabut dan bayangan gelap yang menutup jalan. Bima semakin lemah, tubuhnya panas seperti bara. Gumamannya berubah menjadi jeritan pendek lalu batuk darah. "Bim, bertahanlah." Arya memeluknya erat, air mata bercucuran. Suara gamelan mendadak berhenti. Hening total, hanya suara napas Arya yang tersengal. Penari itu pun berhenti. Wajahnya yang berupa kabut semakin mendekat, seakan menatap tepat ke mata Arya. Senyum itu semakin lebar, seolah menunggu Arya menyerah. Malam itu, Arya menyadari, ia dan Bima bukan hanya mendengar gamelan, mereka sudah masuk ke dalam permainan mengerikan yang dipimpin penari tanpa wajah. Arya masih berjongkok di samping Bima yang tubuhnya semakin lemah. Nafas sahabatnya itu terdengar terputus-putus, seperti seseorang yang sedang dicekik dari dalam. Malam tetap sunyi, hanya sesekali terdengar angin meliuk di antara pepohonan. Suara gamelan yang tadinya menggelegar mendadak hilang, menyisakan kehampaan yang justru lebih menakutkan. Arya menggenggam bahu Bima. "Kamu harus kuat, Bim. Jangan tinggalin aku." Tapi Bima tidak menjawab. Matanya masih setengah terbuka, menatap kosong ke arah kabut. Arya menoleh gelisah, berusaha mencari jalan keluar. Ia ingin segera membawa Bima turun dari bukit itu, apapun caranya. Saat hendak berdiri, kakinya tanpa sengaja menyentuh sesuatu yang lembut di tanah. Ia menunduk, jantungnya hampir berhenti ketika melihat sebuah kain panjang terbentang di antara rerumputan. Kain itu bukan sembarang kain. Warnanya merah darah, berkilau samar dalam kegelapan, meski tidak terkena cahaya apapun. "Apa ini?" Arya berbisik pelan, tangannya gemetar ketika mendekat. Begitu ia sentuh, hawa dingin langsung menjalar ke seluruh tubuhnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Kain itu ternyata sebuah selendang. Persis seperti yang dipakai oleh penari Jawa klasik dalam pertunjukan wayang orang atau tarian keraton. Arya buru-buru menarik tangannya. Ia merasa selendang itu bukan benda biasa. Tiba-tiba, suara gamelan kembali terdengar, lebih keras, lebih menghentak, dan seolah-olah berasal langsung dari dalam tanah. Arya menutup telinganya, tapi suara itu menembus sampai ke dalam kepala. Dentuman gong, suara kendang, dan bunyi saron menyatu menjadi harmoni mengerikan. Tubuh Bima mendadak tersentak. Ia berteriak keras, seolah-olah ada sesuatu yang sedang merobek dirinya dari dalam. "Bim, tahan, Bim!" Arya panik, mengguncang tubuh sahabatnya. Tapi jeritan itu semakin menjadi-jadi, hingga suara serak Bima hampir pecah. Dari mulutnya keluar darah segar, mengalir membasahi tanah. Arya putus asa, ia tidak tahu harus berbuat apa. Suara gamelan semakin menggila, cepat, keras, dan seakan menuntut sesuatu. Dalam kepanikan, mata Arya kembali tertuju pada selendang merah itu. Ia mulai mengerti, selendang itu mungkin kunci dari semua teror ini. Apakah ini milik penari itu? Pikir Arya dengan wajah pucat. Perlahan, ia mengambil selendang tersebut, meski seluruh tubuhnya menolak untuk menyentuhnya lagi. Begitu ia genggam, suara gamelan mendadak berubah. Tidak lagi kacau, melainkan lebih rapi, seperti mengiringi sebuah tarian resmi. Dan benar saja, sosok penari tanpa wajah kembali muncul di tengah kabut, kali ini lebih jelas. Gerakannya anggun, tapi menakutkan. Seluruh perhatian tertuju pada selendang yang kini ada di tangan Arya. Penari itu berhenti sejenak, lalu menoleh tanpa wajah ke arah Arya. Senyum samar kabut itu muncul kembali, lebih lebar dari sebelumnya. Arya merasa darahnya berhenti mengalir.
Ia tahu penari itu menginginkan selendang tersebut. Kalau aku kasih, apa dia bakal berhenti? Gumamnya lirih, ragu-ragu. Tapi sebelum ia sempat meletakkan selendang, Bima kembali menjerit keras. Tubuhnya melengkung ke belakang, seolah-olah ada tali tak terlihat yang menarik jiwanya keluar. Tidak, Bim. Arya semakin panik. Ia memeluk sahabatnya sambil menggenggam erat selendang. Suara gamelan semakin keras, dentumannya menghantam dada, membuat Arya hampir muntah darah karena tekanan gaib itu. Di antara kebisingan itu, Arya mendengar bisikan samar. Kembalikan, milikku, suara berat, berlapis, bergema di seluruh hutan. Arya menoleh ke segala arah, tapi tak ada seorang pun kecuali penari yang terus menari tanpa wajah. Kalau aku kasih, Bima bakal selamat, kan? Arya berteriak, meski tahu tak akan ada jawaban. Penari itu hanya mendekat, langkah demi langkah, tangannya terulur ke arah selendang. Bima kembali kejang, jeritannya mengiris udara, membuat Arya hampir gila mendengarnya. Sial, Arya akhirnya melemparkan selendang itu ke tanah, tepat di depan penari. Seketika, gamelan berhenti, hening. Penari itu membungkuk perlahan, mengambil selendang, lalu melilitkannya di lehernya sendiri dengan gerakan gemulai. Ia kembali menari, kali ini lebih indah, lebih sempurna, seolah sedang pentas di hadapan raja. Arya hanya bisa terdiam, tubuhnya lemas, sementara Bima terbaring tak sadarkan diri di pangkuannya. Tarian itu semakin lama semakin cepat, hingga akhirnya sosok penari kabut itu memudar, hilang. Bersama selendangnya, suara gamelan pun menghilang, seakan ditelan bumi. Arya masih memeluk Bima erat, tubuhnya gemetar hebat, matanya kosong menatap hutan yang kembali sunyi. Malam itu, ia sadar, mereka telah mengembalikan sesuatu yang bukan milik manusia. Namun harga yang harus mereka bayar masih belum jelas. Arya berhasil menenangkan diri sejenak setelah penari itu lenyap. Ia menghela napas panjang, meski dadanya masih terasa sesak seakan terhimpit oleh sesuatu yang tak kasat mata. Bima, yang sempat kejang, kini pingsan dengan wajah pucat dan tubuh dingin seperti mayat. Arya tahu ia tidak boleh menunggu sampai pagi. Ia harus segera membawa sahabatnya pergi dari hutan pinus itu malam ini juga. Dengan tenaga yang tersisa, ia menyeret tubuh Bima menuju motor mereka yang diparkir tak jauh dari tenda. Tangan Arya gemetar, tapi ia berusaha keras menyalakan motor itu. Mesin berderum, suaranya bagaikan satu-satunya tanda kehidupan di tengah hening mencekam. Tanpa pikir panjang, Arya menaikkan Bima ke jok belakang, lalu memutar gas. Ban motor memecah tanah lembab, membawa mereka melaju di jalanan tanah hutan yang penuh akar dan kabut. Awalnya, Arya yakin mereka menuju arah keluar. Ia mengikuti jalan menurun, sesuai dengan arah yang seharusnya menuju desa. Tapi semakin lama ia melaju, kabut justru makin tebal. Pepohonan di sisi kanan dan kiri tampak makin rapat, seolah menutup jalan dengan sengaja. Arya menggertakkan gigi. "Jangan main-main, aku harus keluar dari sini," teriaknya. Ia memutar gas lebih dalam, motor melaju semakin cepat. Angin malam menghantam wajahnya, dingin menusuk tulang. Dari belakang, Bima mulai meracau pelan, seolah berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Arya tidak sempat memikirkan itu, fokusnya hanya satu, keluar dari hutan. Ia terus menunduk, menatap jalan tanah yang gelap, dengan lampu motor menjadi satu-satunya penerang. Setelah hampir 1 jam berkendara, Arya mulai merasa lega. Jalanan menurun itu seolah membawa mereka ke dataran rendah. Akhirnya, bisiknya. Namun, saat lampu motor menyorot ke depan, sesuatu membuat darahnya beku. Di depannya, berdiri tenda kecil mereka, persis di tempat semula. Arya mengerem mendadak, ban motor tergelincir, hampir membuat mereka terjatuh. "Tidak, ini nggak mungkin. Aku udah jalan 1 jam. Napasnya memburu. Ia menatap sekeliling dengan mata melebar. Semua terlihat sama, pepohonan pinus menjulang, kabut bergulung, dan tenda lusuh mereka di tengah tanah lapang. Seakan-akan hutan itu melipat dirinya sendiri dan memaksa mereka kembali ke titik awal. Arya turun dari motor, lututnya lemas. Ia menendang tanah, berteriak marah, "Kenapa kau permainkan aku?" Suaranya menggema, tapi hanya dijawab bisikan angin. Dari kejauhan,
samar-samar ia mendengar suara gamelan lagi. Kali ini bukan mengalun, melainkan seperti suara pemanasan, dipukul acak, namun tetap menggetarkan dada. Arya memandang Bima yang masih terkulai. Apa kita benar-benar nggak bisa keluar? Suaranya nyaris hilang. Ia mencoba menyalakan motor lagi, kali ini memilih jalan berbeda. Ia memutar setang ke arah yang seharusnya berlawanan dari jalan awal. Motor melaju, menembus kabut, meninggalkan tenda di belakang. Sekali lagi ia berlari dengan kecepatan penuh, tak peduli akan bahaya di depan. 1 jam berlalu, Arya kembali merasa yakin, jalan ini pasti berbeda. Ia bahkan mengenali beberapa batang pohon tumbang yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tapi perasaan lega itu hanya bertahan sebentar. Saat lampu motor menyorot ke depan, Arya kembali melihat tenda mereka. Kali ini tenda itu tampak lebih lusuh, seolah-olah sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Arya hampir menangis. Tidak mungkin. Hutan ini jelas mempermainkan arah, menutup jalan keluar, dan menyeret mereka kembali ke pangkuan teror. Arya memandang ke langit, berdoa dengan putus asa, berharap Tuhan mendengar jerit hatinya. Tapi di telinganya, yang terdengar hanya suara gamelan, pelan, menghina, seakan menertawakan kegagalannya. Arya duduk di atas motor yang mesinnya masih menyala, napasnya tersengal, matanya sembab karena hampir menangis. Bima terkulai di belakang, tubuhnya dingin dan wajahnya pucat pasi seperti orang mati. Suasana hutan semakin mencekam, kabut semakin padat, menutup pandangan mereka hanya dalam jarak beberapa meter saja. Arya menggenggam setang motor erat-erat, tangannya basah oleh keringat dingin. Ia sadar, berapa kali pun ia mencoba kabur, hutan itu akan memutar mereka kembali ke tempat semula. Hening tiba-tiba pecah oleh suara kayu patah. Arya tersentak, menoleh ke arah suara, tapi yang terlihat hanya kabut pekat. Beberapa detik kemudian, cahaya redup perlahan muncul di kejauhan. Cahaya itu bukan dari bulan, bukan pula dari lampu. Itu adalah cahaya obor. 1 obor, lalu 2, lalu puluhan. Arya mengucek matanya, memastikan apa yang ia lihat nyata. Di tengah hutan, obor-obor itu tersusun rapi, membentuk setengah lingkaran. Perlahan, obor-obor itu menciptakan sebuah area kosong, seperti sebuah panggung terbuka. Arya tercekat, tidak percaya dengan apa yang sedang terbentuk di hadapannya. Apa-apaan ini? Suaranya nyaris tak terdengar. Dari dalam kabut, sosok mulai muncul. Dia berjalan perlahan, langkahnya gemulai, mengenakan kebaya lusuh yang berwarna keperakan. Rambutnya terurai panjang, sebagian menutupi wajahnya. Tapi yang membuat Arya hampir kehilangan akal sehat adalah, wajah itu tidak memiliki mata. Hanya kulit pucat rata, dengan sebuah senyum menganga yang terlalu lebar. Arya menjerit, tangannya refleks mundur. Bima, yang tak sadarkan diri, mendadak menggigil hebat, tubuhnya bergetar seakan sedang ditarik oleh sesuatu. Sosok itu berhenti tepat di tengah lingkaran obor, lalu mulai bergerak. Gerakannya gemulai, lentur, seperti penari Jawa klasik. Tapi setiap gerakan terasa aneh, seperti patah-patah, seolah tubuhnya bukan milik manusia. Arya terpaku, meski hatinya ingin lari. Suara gamelan samar kembali terdengar, entah dari mana asalnya, mengiringi tarian itu dengan ritme perlahan. Sosok penari itu menoleh ke arah Arya, meski ia tak punya mata. Senyumnya makin lebar, mulutnya seakan robek hingga ke telinga. Arya memekik, menunduk, menolak melihat wajah itu lagi. Udara di sekitar panggung semakin dingin. Kabut menipis di sekitar obor, seolah-olah area itu memang sengaja diciptakan untuk sebuah pertunjukan. Arya bisa merasakan energi yang berbeda, sebuah tekanan yang membuat dadanya sesak. Kenapa aku, kenapa kita? Arya berbisik, hampir kehilangan kesadaran. Penari itu bergerak makin cepat, kakinya melangkah ringan, tangannya melayang seperti mengikuti alunan musik. Tapi semakin lama ia menari, semakin jelas tubuhnya mulai terdistorsi. Lehernya melengkung terlalu panjang, tangannya memanjang tak wajar, gerakannya tak lagi anggun melainkan menyeramkan. Obor-obor di sekelilingnya bergetar, nyalanya meliuk seperti tertiup angin dari arah tarian itu. Senyum kosong di wajahnya tak pernah hilang, justru makin melebar. Arya memejamkan mata, berharap semua itu hanya mimpi buruk.
Tapi dari kelopak matanya yang rapat, ia tetap bisa merasakan cahaya obor yang berkelip. Dan telinganya dipenuhi alunan gamelan yang semakin keras, semakin menghantam jantungnya. Arya membuka mata lagi, terpaksa menghadapi kenyataan. Penari itu kini berhenti tepat di depan motor mereka. Wajahnya hanya sejengkal dari wajah Arya, tanpa mata, hanya kulit pucat dan senyum panjang. Arya hampir kehilangan akal, ia mundur sambil terjatuh dari motor. Sosok itu hanya berdiri, kepalanya miring ke kanan, menatap Arya dengan wajah kosong. Hening seketika menyelimuti, suara gamelan berhenti. Begitu saja, yang terdengar hanyalah napas Arya yang tercekat dan detak jantungnya yang kacau. Dan dalam diam itu, penari tanpa wajah perlahan mengangkat tangannya, menunjuk lurus ke arah Arya, seperti mengundangnya untuk ikut menari di panggung kematian. Arya terperangah, tubuhnya kaku saat tangan pucat penari itu menunjuk langsung padanya. Udara di sekeliling mendadak berat, seakan setiap helaan napas terasa menghisap nyawa. Obor-obor berderak, apinya berkedip liar, sementara kabut semakin menekan dari segala arah. Arya ingin menjerit, tapi suara tercekat di tenggorokannya. Matanya menatap sosok tanpa mata itu, wajah pucat dengan senyum robek hingga ke pipi. Suara gamelan kembali, namun kali ini bukan alunan. Bunyi gong dan kendang bertalu cepat, seperti isyarat peperangan. Penari itu mendekat, langkahnya patah-patah tapi sangat cepat. Arya mundur, merayap di tanah, tubuhnya gemetar. Jangan dekati aku. Namun penari itu tetap melangkah, kepalanya menunduk lalu mendongak dengan gerakan patah, senyumnya kian lebar. Saat Arya hendak bangkit, motor di belakangnya bergetar hebat, seperti ada sesuatu yang melompat ke atasnya. Arya menoleh ke spion motor secara refleks. Jantungnya seakan berhenti. Di spion, ia melihat penari itu sudah duduk di jok motor, tepat di belakang Bima. Tubuh Arya kaku, pandangannya kabur karena ketakutan. Penari itu menempelkan wajah tanpa mata ke pundak Bima, sambil tertawa melengking. Suara tawanya menusuk telinga, seperti besi digesek di atas kaca. Arya merinding, seluruh tubuhnya bergetar. "TIDAKKK!" teriaknya histeris. Bima yang tak sadarkan diri mendadak terbangun. Matanya terbuka, tapi yang terlihat hanya bola mata putih. Ia berteriak dengan suara bukan miliknya sendiri, suara berat dan parau. "Ikut menari bersama kami." Arya membeku, kepalanya hampir pecah mendengar suara itu keluar dari sahabatnya. Penari di spion mendekap Bima dari belakang, gerakannya mesra seperti sepasang kekasih. Tawa panjang kembali menggema, kali ini bercampur dengan suara gamelan yang semakin cepat. Arya merasa tubuhnya akan runtuh. Ia hanya punya satu pilihan, melawan atau mati. Dengan nekat, ia berlari ke arah motor. Tangannya gemetar ketika ia menggenggam setang. "Kita harus pergi." Suaranya pecah, entah ditujukan pada Bima atau dirinya sendiri. Ia memutar gas sekuat tenaga, roda motor berputar liar menghantam tanah. Motor melaju kencang, menembus kabut yang semakin tebal. Tapi tawa penari itu tak hilang, justru terdengar semakin dekat. Arya melirik ke spion lagi. Sosok itu masih di sana, memeluk Bima erat, wajahnya menatap Arya melalui pantulan kaca. Senyumnya berubah, kini mulutnya terbuka lebih lebar hingga pipinya robek, memperlihatkan deretan gigi hitam tajam. Arya menjerit, hampir melepaskan kendali motor. Tapi ia bertahan, menunduk dan memacu motor lebih kencang. Suara gamelan tiba-tiba berhenti. Hening mendadak menusuk, tapi tak lama kemudian digantikan suara tawa panjang yang menggema di seluruh hutan. Suara itu tidak hanya terdengar di telinga, tapi langsung masuk ke dalam kepala Arya. Ia menutup telinga, namun tawa itu tetap ada. Bima kembali meracau, tubuhnya bergetar hebat di jok belakang. Arya kehilangan akal. Dalam putus asa, ia sengaja memutar setang motor ke arah batu besar di pinggir jalan tanah. Motor menghantam keras, tubuh mereka terlempar ke udara. Arya merasakan sakit luar biasa saat menghantam tanah, darah mengalir dari kepalanya. Dan di pandangan kabur terakhirnya, ia melihat sosok penari itu meledak menjadi kabut hitam, lenyap sambil tertawa panjang yang terus terngiang bahkan setelah semuanya gelap. Tubuh Arya menghantam tanah dengan keras, pandangannya berputar, dan dunia seolah berguncang di sekelilingnya. Rasa sakit menembus setiap sendi,
sementara darah hangat merembes dari pelipisnya. Ia berusaha membuka mata, tapi semuanya kabur, hanya bayangan gelap yang menari di tepi penglihatannya. Di kejauhan, ia masih mendengar tawa panjang penari itu, meski suaranya mulai melemah, bercampur dengan desisan kabut. Bima terlempar beberapa meter darinya, tubuhnya tergolek tak bergerak di atas tanah penuh akar. Arya ingin merangkak ke arah sahabatnya, tapi tubuhnya terlalu lemah. Lidahnya keluh, hanya mampu menyebut nama itu dengan bisikan serak. Bima. Angin malam berhembus, membawa bau amis darah dan aroma dupa samar, entah dari mana asalnya. Kabut perlahan memudar, seolah terhisap ke dalam tanah bersama suara gamelan yang kini hampir hilang. Penari itu tidak lagi tampak, namun Arya tahu, makhluk itu belum benar-benar pergi. Ia hanya menghilang dari pandangan, menunggu saat lain untuk kembali. Arya mencoba memaksa tubuhnya bangkit. Lututnya gemetar, tulangnya serasa retak, tapi ia berhasil berdiri terhuyung. Langkahnya terseret menuju Bima. Saat ia sampai, ia berlutut, mengguncang tubuh sahabatnya. "Bima, bangun, jangan tinggalkan aku sendiri di sini." Tak ada respons. Wajah Bima dingin, bibirnya membiru. Arya menepuk-nepuk pipinya, memaksa sahabatnya tetap hidup. Lalu, dari jauh, terdengar suara ranting patah. Arya menoleh dengan panik, takut penari itu kembali. Tapi kali ini yang muncul bukan sosok gaib, melainkan cahaya kuning redup. Cahaya obor. "Hei, ada orang di sini." Sebuah suara parau memanggil. Arya hampir tidak percaya. Dari kabut tipis, 3 orang pria muncul, membawa obor dan parang di pinggang. Mereka tampak seperti penduduk desa, dengan wajah keras terbakar matahari. "Astaga, apa yang kalian lakukan di sini malam-malam?" Salah satu dari mereka terkejut melihat 2 pemuda tergolek. Arya ingin menjawab, tapi suaranya tercekik. Salah satu pria mendekat, memeriksa Bima. "Masih hidup, tapi lemah sekali. Cepat bantu angkat." 2 pria lainnya segera mengangkat tubuh Bima, sementara seorang lagi menopang Arya. "Kalian beruntung masih bisa kami temukan. Kalau telat sedikit saja," katanya tak melanjutkan. Arya merasakan tubuhnya diangkat, kepalanya terkulai lemah di bahu seorang pria desa. Mereka berjalan keluar dari hutan, cahaya obor menjadi satu-satunya penuntun. Arya setengah sadar, tapi telinganya masih menangkap suara-suara samar. Tawa penari, pelan, jauh di balik pepohonan. Ia mencoba menoleh, tapi seorang pria menahan kepalanya. "Jangan lihat ke belakang, itu pantangannya." Kata-kata itu membuat Arya semakin merinding. Mereka terus berjalan, menuruni jalan setapak yang terasa tak berujung. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah berusaha menarik mereka kembali. Namun cahaya obor tetap bertahan, menembus kabut tipis yang tersisa. Hingga akhirnya, hutan pinus berakhir, berganti dengan tanah lapang dan siluet rumah-rumah desa. Arya hampir pingsan karena lega. Mereka dibawa ke sebuah gubuk di pinggir desa, disandarkan di atas tikar pandan. Warga desa memberi mereka minum air hangat bercampur ramuan pahit. Bima masih tak sadarkan diri, tapi nadinya mulai kembali terasa. Dan malam itu, di bawah cahaya lampu minyak, Arya akhirnya merasa aman, meski jauh di dalam hati, ia tahu kengerian itu belum selesai. Pagi itu, matahari perlahan naik, menerangi desa kecil di kaki hutan pinus. Arya membuka mata dengan berat, tubuhnya masih penuh luka dan rasa sakit. Di sampingnya, Bima terbaring pucat, wajahnya dingin seperti belum sepenuhnya kembali dari mimpi buruk semalam. Beberapa warga desa duduk mengawasi mereka, berbisik-bisik dengan nada cemas. Arya mencoba duduk, meski kepalanya masih berdenyut hebat. "Kalian beruntung masih hidup," ujar seorang pria tua yang duduk bersila di sudut ruangan. Wajahnya keriput, matanya tajam, dan di tangannya tergenggam sebatang tongkat bambu. "Kalau sampai tidak ditemukan sebelum fajar, jangan harap bisa pulang." Arya menelan ludah, mengingat kembali sosok penari itu. Bayangannya begitu jelas di benaknya, senyum tanpa mata yang menghantui. Bima merintih pelan, tubuhnya menggeliat seperti menolak sesuatu. Pria tua itu mendekat, menempelkan daun sirih di dahi Bima sambil merapalkan doa. Aroma kemenyan samar memenuhi ruangan, membuat Arya semakin merinding. "Makhluk itu belum selesai dengan kalian," kata pria tua itu lirih.
Sekali kalian dengar gamelan dari hutan itu, maka bayangannya akan terus mengikuti. Arya menatap lelaki tua itu dengan mata lelah. Maksud Bapak, kami masih akan diganggu. Pria tua itu hanya mengangguk pelan. Makhluk penari itu butuh penonton. Sekarang kalian sudah melihatnya, dia akan menuntut lebih. Arya merasa dadanya sesak, udara seakan berhenti mengalir. Mereka menginap beberapa hari di desa, hingga luka mereka sedikit membaik. Setiap malam, Arya terbangun karena mimpi buruk yang sama. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah panggung bambu, di sekelilingnya obor menyala. Di hadapannya, penari tanpa wajah itu menari dengan gerakan anggun, iringan gamelan mengalun dari kegelapan. Saat ia mencoba berteriak, tubuhnya selalu terkunci. Bima lebih parah, ia sering terbangun dengan tubuh gemetar, berkeringat, sambil berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti Arya. Kadang ia menjerit, "Jangan ikutiku." Sambil menutup telinganya, warga desa berusaha menolong dengan ritual kecil, tapi wajah mereka tetap muram. "Ini bukan sesuatu yang bisa dihapus begitu saja," ujar pria tua itu. Setelah seminggu, Arya dan Bima memutuskan kembali ke kota. Mereka berpamitan dengan warga desa, meski jelas terlihat kekhawatiran di mata mereka. "Ingat, pesan pria tua itu, jangan pernah menoleh jika suatu malam kalian mendengar gamelan lagi." Arya hanya mengangguk, meski hatinya ciut. Mereka meninggalkan desa dengan tubuh lelah, berharap semuanya berakhir. Namun ternyata, teror itu ikut pulang bersama mereka. Malam pertama di rumah, Arya terbangun karena suara samar gamelan. Denting saron terdengar jauh, nyaris seperti bisikan angin. Ia duduk di ranjang, keringat dingin membasahi tubuhnya. Dari cermin di kamarnya, ia melihat sesuatu. Bayangan samar seorang wanita tengah menari di belakangnya. Gerakannya anggun, perlahan, namun wajahnya tetap kosong. Arya menoleh spontan, tapi tak ada siapapun di belakangnya. Saat kembali melihat cermin, sosok itu masih ada, seolah hanya bisa dilihat lewat pantulan. Arya terdiam membeku, jantungnya berdegup liar. Malam-malam berikutnya, hal itu terus berulang. Kadang suara gamelan muncul ketika ia sendiri. Kadang bayangan penari itu tampak menunggu di sudut ruangan, hanya terlihat sekilas. Dan setiap kali ia mencoba mengabaikan, suara gamelan makin jelas, makin mendesak, seakan memaksanya menonton tarian itu. Arya pun sadar, meski ia telah keluar dari hutan pinus, makhluk itu tidak akan pernah benar-benar melepaskannya.